Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Aisyah Al-Musli dengan NIM 20SA3001, ditemani oleh Sali Rizky Warida Suryadilaga dengan NIM 20SA3029 dan Satirah dengan NIM 20SA3045. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami berupa website sederhana dengan penggunaan CRUD atau kepanjangan dari Create, Update, dan Delete mengenai penerimaan mahasiswa baru menggunakan PHP dan MySQL. Kegunaan dari aplikasi ini adalah untuk mempermudah siswa mendaftar secara online. Karena di masa pandemi seperti ini, kita diwajibkan untuk menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Dengan aplikasi ini, membantu kita mengurangi penularan COVID-19 dan juga tidak membuang waktu datang ke kampus atau sekolah. Sehingga membantu siswa yang rumahnya berada di luar daerah untuk mendaftar secara online. Di awal pembuatan, kami membuat database untuk menyimpan data. Kami membuat database dengan nama db_pmb_amikom. Di dalam database yang kami buat, terdapat tabel admin dan tabel pendaftar. Di dalam tabel admin berisi kolom seperti ID admin sebagai primary key dengan tipe data INT, lalu ada admin, password, dan username dengan tipe data varchar. Untuk tabel pendaftaran, terdapat kolom seperti ID pendaftaran sebagai primary key dengan tipe data char, jenis kelamin dengan tipe data enum, tanggal daftar dan tanggal lahir dengan tipe data det, agama, alamat, tahun ajaran, dan tempat lahir dengan tipe data varchar. Selanjutnya, bagian pengimplementasian database pada website akan dijelaskan oleh Satirah dan Sali. Terima kasih Tanti Aisyah telah menjelaskan mengenai database serta sebagai pembuka presentasi kali ini. Saya di sini akan menjelaskan program bagian saya pada pembuatan aplikasi CRUD atau Create, Read, Update, dan Delete. Langsung saja pada aplikasi CRUD ini, saya membuat 12 file PHP di mana setiap file berperan sesuai program yang saya buat. Di awal saya membuat file koneksi atau file PHP yang dapat menghubungkan atau mengkoneksikan ke database. Jadi file ini nantinya akan di-include ke setiap file yang akan kita buat supaya bisa berhubungan dengan database. Karena database yang dibuat bernama PMB Amikom, jadi saya akan mengetik nama database di file koneksi bernama PMB Amikom. Langsung saja kita ke aplikasinya. Di sini saya menggunakan file bernama login PHP. Seperti yang dilihat di Sublime Text ini, saya sudah membuat script untuk tampilan login. File login ini berfungsi untuk admin agar dapat masuk ke dalam web atau aplikasi. User yang dapat masuk ke dalam aplikasi hanya user yang telah terdaftar di database admin. Coba kita lihat ke database-nya. Nah, pada database PMB Amikom terdapat tabel yang bernama admin. Di sini tertulis admin 1 bernama Sali Rizky dengan username admin. Langsung saja kita coba ke aplikasinya. Di sini username bernama admin dan password Tanti. Nah, bisa masuk. Jika kita memasukkan username atau password yang salah, maka akan keluar message box bertuliskan gagal masuk, username atau password salah. Mohon periksa kembali. Jadi akan kembali ke tampilan login sampai password dan username betul. Pada tampilan beranda, di mana di awal akan menampilkan nama user serta admin keberapa user yang masuk. Karena pada database nama Sali Rizky menjadi admin 1, maka di sini menampilkan admin 1. Lalu pada tampilan halaman data mahasiswa, di mana semua data yang diinputkan akan masuk pada tabel ini. Pada tampilan ini ada beberapa fungsi seperti update atau mengganti data, detail untuk menampilkan data,
dan hapus untuk menghapus data. Serta ada tampilan tambahan yaitu cetak untuk mencetak atau menampilkan semua data calon mahasiswa Amikom untuk di-print atau dijadikan outputan hard file. Pada tampilan data mahasiswa di sini saya akan menjelaskan fungsi dari tombol ubah, detail, dan hapus. Untuk awalan, saya akan menjelaskan fungsi dari tombol ubah. Fungsi dari tombol ubah sendiri untuk merubah atau mengupdate data yang ada dan menggantinya menjadi data yang baru. Coba kita klik tombol ubah. Maka akan keluar data yang sebelumnya telah diinputkan dan siap diupdate atau diubah. Saya contohkan akan merubah nama peserta menjadi Warida. Setelah diubah, kita klik simpan. Setelah kita mengeklik simpan, halaman akan tetap berada di update mahasiswa atau halaman ubah, tetapi data yang tadi diubah sudah berubah pada tampilan data mahasiswa serta database. Saya akan coba klik kembali. Nah, pada tampilan data mahasiswa, nama yang sebelumnya bernama Sali sudah dirubah menjadi Warida. Untuk programnya, di Sublime Text, ketika kita mengeklik tombol kembali, maka akan kembali ke halaman data mahasiswa. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tombol detail. Coba klik detail. Maka akan keluar semua tampilan atau data yang telah diinputkan sebelumnya dari nama Warida. Nah, pada bagian ini, saya tidak membuat program atau tombol kembali, karena pada bagian ini hanya berfungsi untuk menampilkan data dari siswa Warida. Lalu, bagaimana untuk kembali ke halaman data mahasiswa? Nah, di sini kita membuat program pada bagian header untuk dialihkan fungsi sebagai tombol halaman untuk kembali ke data mahasiswa atau beranda. Setelah kita mengeklik data mahasiswa, maka akan kembali ke halaman data mahasiswa. Lalu di data mahasiswa ada satu tombol lagi, yaitu tombol hapus. Ketika kita mengeklik hapus, maka data dari yang bernama Warida akan hilang atau terhapus dari database. Coba kita klik, lalu akan keluar message box peringatan apakah Anda yakin untuk menghapusnya. Jika kita tidak yakin, bisa klik cancel. Jika benar-benar ingin menghapusnya, kita klik OK. Maka data yang bernama Warida akan terhapus atau hilang dari database dan tabel data mahasiswa. Selanjutnya pada tampilan atau halaman admin ada tombol keluar. Tombol keluar sendiri berfungsi untuk keluar dari halaman admin. Coba kita klik keluar, maka akan kembali ke tampilan login. Sama seperti tombol fungsi ubah atau update, saya membuat tombol keluar untuk kembali ke halaman login. Untuk programnya bisa kita lihat di sini. Jika kita klik keluar, maka akan kembali ke Windows Location Login. Setelah bagian admin, pastinya ada tampilan yang bisa diakses oleh mahasiswa untuk menambahkan data dari mahasiswa. Kami membuat tampilan form dengan nama index. Pada bagian ini selanjutnya akan dijelaskan oleh Satirah mengenai penggunaan form calon mahasiswa baru. Satirah, saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih Sali. Langsung saja saya di sini akan menjelaskan bagian form pendaftaran mahasiswa yang akan terhubung dengan tabel pendaftaran seperti yang terlihat di layar. Di sini kami membuat file bernama index yang terhubung dengan database serta tabel data mahasiswa di halaman admin. Pada tampilan ini terdapat formulir pendaftaran mahasiswa baru yang terdapat kolom tahun ajaran. Pada kolom tahun ajaran, di sini kami menggunakan read only, jadi pada kolom ini hanya bisa dilihat, tidak bisa diganti. Kemudian di bawahnya terdapat data calon siswa yang terdiri dari nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis agama. Setelah data terisi, kemudian kita klik daftar sekarang.
kemudian akan terhubung ke tampilan selanjutnya, yaitu tampilan berhasil, dan muncul tampilan berhasil dengan kode pendaftaran yang kita masukkan sebelumnya. Ketika kita klik cetak bukti daftar, maka akan terhubung ke tampilan cetak bukti pada tampilan tersebut, maka akan muncul bukti pendaftaran yang telah diisikan sebelumnya. Jika kita ingin mencetak bukti pendaftaran, kita bisa menggunakan tombol print dan cancel untuk kembali. Semua data yang diisikan secara otomatis akan masuk ke database dan akan ditampilkan pada data mahasiswa pada halaman admin. Sekian presentasi dari kami mengenai aplikasi Create, Read, Update, dan Delete yang kami buat untuk memenuhi tugas PBD. Jika ada kekurangan dan salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.